kebaikan-Mu Yahweh. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Yahweh. sekali lagi bersama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Yahweh. Ku nyanyi kebaikan-Mu Yahweh. Ku nyanyi Kebaikan-Mu Yahweh. Mari kita serukan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Waed. Seluruh kuasa penguasa di udara, baik yang ada di Israel, Indonesia, Ambarawa maupun di seluruh dunia, engkau harus dengar Yahweh Elohim kita, Dia adalah Echad. Dia satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Itulah sebabnya dalam RF Sabat pada saat ini kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Setelah kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, kami ingin mendengar isi hati-Mu. Mari Ruach HaKodes urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman dari hati dan pikiran kami, memalingkan alam pikiran kami keluar dari firman, kami tolak di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami masing-masing, baik yang mendengarkan dari ruangan ini maupun dari rumah masing-masing, supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, sesuai dengan flyer yang sudah
saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini dalam ibadah RF Sabat, saya akan membawakan firman yang saya beri judul Kejamnya Torah. Benarkah Torah itu kejam? Pertanyaannya seringkali, saudara-saudara, orang bertanya dan memberi informasi kepada saya bahwa Perjanjian Lama seringkali diidentikan dengan hukum Elohim, yaitu Torah yang penuh kekejian, kekejaman, dan kekerasan. Sedangkan Perjanjian Baru seringkali diidentikan dengan kasih karunia yang syarat dengan cinta kasih dan perdamaian. Pertanyaannya, benarkah demikian? Nah, pada malam hari ini saya akan uraikan apakah benar Torah itu kejam, apakah benar Perjanjian Baru itu penuh dengan kasih karunia tanpa Torah dan sebagainya. Ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi yang dianggap kejam juga diambil oleh hukum kuno yang dikenal sebagai lex talionis. Ini dalam bahasa Latin yang berarti hukum pembalasan yang setimpal, yaitu berimbang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang berpikir bahwa Torah itu kejam? Karena ada ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi, sehingga Torah dianggap kejam. Tetapi ternyata mata ganti mata, gigi ganti gigi juga diambil oleh hukum kuno yang dikenal sebagai lex talionis, yang berarti hukum pembalasan yang setimpal, yaitu berimbang. Prinsip ini pertama ditemukan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21 ayat 24 sampai 25 yang saya akan baca dari Indonesian Literal Translation yang demikian bunyinya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka bakar ganti luka bakar, memar ganti memar, bengkak ganti bengkak. Kemudian hal yang kedua, di dalam Imamat 24 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation dikatakan patah sebagai ganti patah, mata sebagai ganti mata, gigi sebagai ganti gigi, seperti yang ia buat cacat pada seseorang, demikianlah itu harus diberlakukan terhadapnya. Satu lagi, Ulangan 19 ayat yang ke-21. Janganlah matamu berbelas kasihan, tetapi nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Dari 3 ayat-ayat ini, saudara-saudara, seringkali orang berpikir bahwa Torah itu kejam. Padahal kalau kita selidiki dengan sungguh-sungguh, sebetulnya pandangan orang bahwa Torah itu kejam adalah karena salah memandang dengan persepsi yang berbeda. Makna aslinya adalah bahwa hukuman atas suatu pelanggaran harus timpal dengan kerugian yang ditimbulkannya. Kenapa? Kita seringkali melihat ketika seseorang melakukan pembalasan dendam, yang sering terjadi dan bahkan selalu terjadi, pembalasan dendam ini lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh orang yang bersalah tersebut. Misalkan saya memukul seseorang, giginya patah satu, maka yang balas dendam bukan hanya gigi saya dipatahkan satu, mungkin 5 patahan, atau mungkin juga dibunuh sekalian. Ya, ini sebuah realitas. Jadi jika seseorang menyebabkan kehilangan mata atau gigi orang lain, pelaku juga harus kehilangan mata atau giginya sebagai balasan.
Kalau rontok satu ya giginya rontok satu, ya. Tetapi itu jangan disalahartikan. Prinsip ini bukanlah dorongan untuk balas dendam. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka bakar ganti luka bakar itu merupakan kekejaman Torah. Prinsip ini bukan dorongan untuk balas dendam. Sekali lagi saya tegaskan bahwa prinsip ini merupakan aturan untuk memastikan keadilan dan menghindari pembalasan yang berlebihan. Karena kenyataannya memang demikian. Saya dulu suka nonton film silat, film kungfu. Itu setiap kali ada kejadian, misalkan hanya dipukul satu, dia lapor kepada keluarganya. Keluarganya tidak terima, maka terjadi pembalasan. Dan pembalasan balas dendamnya ini melebihi realitas yang dirugikan. Artinya hukuman harus seimbang dan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk keadilan. Ini maksud mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Oleh karena itulah maka kita melihat satu kenyataan di Indonesia. Kenapa undang-undang perampasan harta koruptor tidak kunjung disahkan DPR? Ya, kalau menurut pandangan saya karena yang tidak mau mengesahkan karena korupsi. Pak Yakob ngomong enak, ada buktinya enggak? Kalau disuruh memberi bukti ya tentu enggak bisa, namanya maling. Bagaimana mungkin menunjukkan? Tetapi kalau memang dia anti korupsi, tentu undang-undang perampasan harta koruptor sudah disahkan karena sudah 1 tahun lebih disodorkan tetapi tidak dilaksanakan, ditunda-tunda dengan berbagai macam alasan. Kenapa? Karena korupsi misalkan 1 miliar, maka undang-undang perampasan harta koruptor ini harus 1 miliarnya itu kembali. Nah biasanya 1 miliarnya sudah dipergunakan, maka diadakanlah perampasan hartanya senilai itu. Jadi istilah yang sering kali terjadi, lu jual gue borong, itu tidak berlaku, saudara-saudara, ya. Kenapa? Karena dalam kekristenan pembalasan yang sempurna adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu apakah di perjanjian lama belum ada seperti itu? Perlu kita ketahui, dalam perjanjian lama Yeshua belum turun ke dalam dunia ini. Bapak Yahweh belum turun, tetapi hukumnya sudah keadilan, hukum adil. Jadi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ini bukan beda ajaran, atau Torah dengan kasih karunia ini beda ajaran, melainkan beda perlakuan atau sikap yang seharusnya ada dalam hati sebagai manusia yang lahir baru, karena kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Pada zaman itu orang belum memahami kalau kejahatan itu seharusnya dibalas dengan kebaikan. Yang menjadi pertanyaannya kenapa? Karena pembalasan itu haknya Tuhan, ya. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-19 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas, Yahweh berfirman. Jadi ini bukan berarti membiarkan kejahatan, tetapi menyerahkan kejahatan kepada Elohim yang berhak untuk membalaskannya. Ada pepatah yang mengatakan, dulu saya diajar oleh pendeta saya, kalau kita punya masalah,
Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tetapi kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Oleh karena itulah maka ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap kita, maka perlakuan atau sikap yang seharusnya ada dalam hati kita sebagai manusia yang sudah lahir baru, maka membalaslah kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Karena itu bukan hak kita. Ada ayat yang mengajarkan bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik siapa? Milik Elohim, milik Tuhan. Ya. Nah sekarang kalau kita mau membalas, kira-kira apakah Tuhan akan mengatakan ya silakan? Tidak ada, saudara-saudara. Ya. Tentu Tuhan akan mencegah karena pembalasan itu haknya Tuhan. Yang kedua, kenapa kita memperlakukan sikap yang seharusnya sebagai orang yang lahir baru, yaitu kejahatan dibalas dengan kebaikan? Karena melakukan kebaikan itu sama saja dengan menghantam hati nurani. Hati nurani orang yang jahat. Kita buka ayatnya di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Cukup panjang karena ini sebuah kisah, tapi perlu saya sampaikan. Di sana ayatnya mengatakan demikian. Dan Raja Aram berperang melawan Israel dan berunding dengan pegawai-pegawainya dengan mengatakan, di tempat ini dan itu haruslah menjadi tempat perkemahanku. Tetapi abdi Elohim mengutus orang kepada Raja Israel dengan berpesan, berjaga-jagalah saat melewati tempat ini, karena orang Aram sudah turun ke sana. Maka Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang abdi Elohim katakan kepadanya dan memperingatkannya, sehingga dia berjaga-jaga di sana bukan sekali atau 2 kali. Maka hati Raja Aram terganggu oleh perkara ini, dan dia memanggil pegawai-pegawainya serta berkata kepada mereka, apakah kamu tidak dapat memberitahuku siapa dari antara kita berpihak kepada Raja Israel? Jadi ini ibaratnya dinding bertelinga. Saya ingat kejadian ketika tahun 2001, ketika awal-awal kita harus keluar dari gereja lama, kita mengadakan rapat. Padahal rapat jam 2 sampai jam 3-an, nanti pagi-pagi beritanya sudah tersebar kemana-mana. Artinya kita tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Ini kejadiannya sama, cuman yang memonitor adalah abdi Elohim. Ayat 12. Tetapi salah seorang pegawainya menjawab, tidak tuanku raja, sebab Elisa, nabi yang berada di Israel, memberitahukan kepada Raja Israel perkataan yang engkau ucapkan di kamar tidurmu. Bayangkan saudara-saudara, percakapannya di kamar tidur, tetapi Elisa bisa mengetahuinya, karena yang memberitahu adalah Bapa Yahweh. Ini mengandung pengertian bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita. Ya, apa saja pergumulan kita, Tuhan tahu, dan Tuhan bukan menutup telinga bagi kita. Ayat 13. Lalu ia berkata, pergilah dan lihatlah di mana dia berada, dan aku akan mengutus orang lalu menangkapnya. Dan diberitahukanlah kepadanya, lihatlah dia berada di Dotan. Maka Raja Aram mengirim kuda serta kereta perang dan pasukan besar ke sana. Lalu sampailah mereka pada waktu malam dan mengepung kota itu. Ini Elisa sudah tidak bisa pergi kemana-mana menurut ilmu perang, saudara-saudara, karena sudah dikepung. Tapi ayat 15, pelayan abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan keluar, dan tampaklah suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepadanya,
"Aduh tuanku, kita akan berbuat apa?" Dan Elisa menjawab, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa serta berkata, "Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya dia dapat melihat." Maka Yahweh membuka mata pelayan itu, dan pelayan itu melihat. Maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Jadi walaupun kita tidak tahu, tetapi ketahuilah melalui ayat ini bahwa orang yang mengasihi Bapa Yahweh selalu disertai dengan tentara-tentara Elohim. Ayat 18. Maka ketika mereka turun mendatanginya, Elisa berdoa kepada Yahweh dan berkata, "Aku mohon kepadamu, pukullah bangsa ini dengan kebutaan." Maka dia memukul mereka dengan kebutaan sesuai dengan perkataan Elisa. Elisa tidak meminta nyawa mereka. Elisa hanya meminta supaya mereka buta. Ini adalah infrastruktur. Ibaratnya kalau perang sekarang ini tidak membunuh orangnya, tetapi membunuh infrastrukturnya. Seperti misalkan pembangkit tenaga listriknya, atau gudang persenjataannya, tapi bukan orangnya yang dibinasakan. Ayat 19. Dan Elisa berkata kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan menuntunmu kepada orang yang kamu cari." Lalu ia menuntun mereka ke Somron atau Samaria. Dan terjadilah ketika mereka tiba di Somron, Elisa berkata, "Ya Yahweh, bukalah mata mereka supaya mereka melihat." Lalu Yahweh membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan tampaklah mereka berada di tengah-tengah Somron. Dan ketika Raja Israel melihat mereka, dia bertanya kepada Elisa, "Apakah aku harus membunuhnya? Apakah aku harus membunuhnya, ya Bapakku?" Dan dia menjawab, "Engkau tidak boleh membunuhnya. Apakah engkau mau membunuh orang yang telah engkau tangkap dengan pedangmu dan dengan panahmu? Hidangkanlah roti dan air di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka." Bayangkan saudara-saudara, ketika tentara Aram dikumpulkan, mereka dikepung oleh tentara Israel dengan perlengkapan senjata yang lengkap, sementara senjata mereka sudah dilucuti karena mereka dalam keadaan buta. Mereka ini adalah tentara-tentara Aram yang selalu mengganggu Israel. Tetapi ketika mereka tertangkap, Raja Israel mengatakan, "Apakah aku bunuh mereka semua?" Kira-kira begitu. Tapi Elisa melarang untuk membunuh, tetapi justru disuruh mengadakan pesta besar. Saya yakin ketika mereka dihidangkan makanan yang enak-enak pun, mereka pasti tidak akan enak makan, saudara-saudara. Karena keadaannya stres, mau dibunuh, jangan-jangan setelah perutku kenyang, baru dibelah perutnya semuanya. Ayat 23. Lalu ia menyediakan jamuan besar bagi mereka, dan mereka makan dan minum. Lalu mereka pulang kepada tuannya, dan pasukan Aram itu tidak memasuki negeri Israel lagi. Jadi ini adalah menghantam hati nurani. Saya yakin Raja Aram memerintahkan mereka untuk menyerang kembali, tetapi tentara-tentara Aram tidak mau melaksanakannya karena mereka sudah diberi kesempatan untuk hidup. Nah, mereka berpikir kalau menyerang lagi, misalkan didoakan lagi, buta lagi, sudah tidak ada ampun, bisa-bisa dibunuh beneran, ya. Jadi kenapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Selain pembalasan itu haknya Tuhan,
yang kedua, ketika kita membalas kebaikan, kita menghantam hati nuraninya. Yang ketiga, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita sedang mempermalukan pelaku kejahatan. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang ke-20. Oleh karena itu, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jadi, membalas kejahatan dengan kebaikan itu mempermalukan orang yang berbuat jahat, saudara-saudara. Ya. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa Torah itu tidak kejam, ya. Jadi tidak berarti Torah itu kejam, apalagi mengatakan Torah tidak berlaku lagi. Karena sering orang mengatakan bahwa Torah itu sudah tidak berlaku, Pak. Itu hanya perjanjian lama. Nah, saya ingin beritahu perbedaan antara Torah dengan Taurat. Memang di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, antara Torah dengan Taurat itu tidak bisa dibedakan karena diterjemahkan dengan satu kata, yaitu Taurat. Meskipun itu asalnya dari kata Torah yang berarti pengajaran atau hukum, dan juga Taurat yang berarti teori. Tetapi di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan hanya satu saja, yaitu Taurat. Nah, kita lihat di dalam kitab Injil Lukas 16 ayat yang ke-16. Ayat inilah yang seringkali mengidentifikasi bahwa Torah itu sudah tidak berlaku karena Torah itu kejam. Nanti saudara akan membuktikan bahwa Torah itu tidak kejam. Terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes atau Yohanan. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Kalau di Indonesian Literal Translation dikatakan Taurat dan para nabi ada sampai Yohanan. Dan sejak itulah kemudian kerajaan Elohim diinjilkan dan setiap orang memaksa masuk ke dalamnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab berbahasa Ibrani, saudara-saudara, di sana berbunyi Hatorah wahanfiim at Yokanan teku fatam umeetahi hekela besrat malkut ha Elohim wekal israt akareha lipats ba bekaska, yang kalau diterjemahkan itu bunyinya the law, yang dalam hal ini adalah Torah atau hukum atau pengajaran, and the prophets atau kitab-kitabnya para nabi atau kabar baik, proclaim until John, since that time the good news of kingdom of God is being preached and everyone is forcing their way into it. Jadi nubuatannya sampai Yohanan bukan tidak berlaku, tetapi Torah atau kitab para nabi dinyatakan atau diumumkan kepada orang banyak sampai Yohanan, dan setiap orang menekan atau memaksa masuk ke dalamnya. Jadi bukan maksudnya Torah sejak zaman Yohanan tidak berlaku, melainkan karena diberitakan tanpa gangguan, dan setelah itu banyak gangguan atau penekanan memasukinya. Jadi selama ini ada banyak orang yang salah mengartikannya. Dan ini pernah saya sampaikan di dalam khotbah pagi
pada hari Minggu dengan judul Makna Teologis Kebangkitan Yesua. Itu di sana masih membahas hal yang sama, tetapi dari sisi yang berbeda, tetapi intinya sama. Karena itu bagi yang ingin melihat yang dari sisi yang berbeda, yang membahas juga tentang Lukas 16 ayat yang ke-16, bisa melihat di YouTube dengan judul Makna Teologis Kebangkitan Yesua HaMasiah. Jadi yang dimaksud sampai Yohanan itu bukan Torah dan kitab para nabi sejak saat itu tidak berlaku lagi, melainkan kabar baik, yaitu Torah dan kitab para nabi. Sebetulnya kita tahu kabar baik itu apa, saudara-saudara? Injil, ya. Dan di dalam perjanjian lama, kabar baiknya adalah Torah dan kitab para nabi diberitakan tanpa gangguan. Setelah itu banyak kekerasan dan penekanan memasukinya. Artinya banyak orang menyelewengkan kabar baik dengan mengatakan Torah dan kitab para nabi yang ada sekarang itu sudah palsu, tidak benar. Tapi kalau ditanya, lah kamu tahu enggak yang aslinya? Tidak bisa jawab. Kalau hanya mengatakan Torah dan kitab para nabi, Injil itu sudah palsu, ya gampang, semua orang juga bisa ngomong. Tapi kalau mengatakan palsu berarti bisa menunjukkan yang asli. Seperti saya mengatakan perjanjian baru tetap ditulis dalam bahasa Ibrani, walaupun para teolog dunia mengatakan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani karena tidak ditemukan inskripsi berbahasa Ibrani. Ya tentu tidak ditemukan karena sudah dibakar. Tetapi saya katakan, kalau perjanjian baru aslinya berbahasa Yunani, berarti tidak boleh ada kesalahan. Betul tidak, saudara? Kalau kita mengimani perjanjian baru dalam bahasa Yunani, tapi ternyata banyak kesalahannya, berarti iman kita juga salah dong. Dan saya membuktikan bahwa perjanjian baru dalam bahasa Yunani banyak kesalahan. Artinya itu bukan kitab asli. Lalu aslinya bagaimana? Saya tunjukkan dari link kitab yang lain. Artinya saya bisa menyalahkan, tetapi juga bisa membuktikan. Kalau orang menyelewengkan, menggagai Injil, yaitu kabar baik, yang dalam hal ini adalah Torah dan kitab para nabi, dikatakan bahwa itu sudah palsu. Tetapi kalau tidak bisa menunjukkan yang aslinya, berarti berita hoax, ya. Sekarang kita lihat di dalam kitab Matius 11 ayat 12 sampai 13, dikatakan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ini Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesian Literal Translation yang berbunyi, dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang kerajaan sorga menderita kekerasan dan para pelaku kekerasan mencengkeramnya, sebab seluruh kitab para nabi dan Torah telah bernubuat sampai Yohanes. Jadi Yesua HaMasiah tidak meniadakan Torah, justru menggenapinya. Artinya membuktikan bahwa Torah itu mampu dilakukan sehingga masa akhir hidupnya. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada yang bisa melakukannya, buktinya Yesua bisa melakukan. Oh iya, dia Tuhan kok Pak. Kita tidak berpikir Yesua sebagai Tuhan dalam kapasitas melakukan Torah, tetapi sebagai pattern atau contoh manusia sempurna yang bisa melakukan Torah. Karena itu di dalam kitab Matius
5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan Al-taksefu kifati lehafer hatorah o hanfiim lo lehafer bati kiim lemalot. Itu terjemahannya satu persatu saudara bisa melihat dari kanan ke kiri. Kemudian di dalam kitab Yohanan 18 ayat yang ke-31, kemudian Pilatus berkata kepada mereka, bawalah dia dan hakimilah dia menurut Torahmu. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, tidaklah dibenarkan bagi kami untuk membunuh siapapun. Itu hukumnya atau Torahnya. Karena Yesua tidak membunuh, bagaimana mungkin dia harus dibunuh? Meskipun pada realitasnya mereka membunuh Yesua HaMasiah. Ya, jadi di sini kita melihat Torah sudah dipelintir, Torah dan kitab para nabi. Kalau sebelum zaman Yohanan, ketika Torah dan kitab para nabi disampaikan, nubuatan-nubuatan tentang Yesua dan sebagainya yang adalah kabar baik, mereka tidak menerima. Ya sudah, hanya tidak menerima begitu saja. Tetapi setelah zaman Yohanan, banyak yang menyerongkannya, dan yang berusaha untuk menyerongkan itu, menggrab atau mencengkeramnya dengan mengatakan macam-macam. Masa Tuhan kok mati? Nah, tinggal yang Kristen yang tidak ngerti firman Tuhan tinggal manggut-manggut saja. Iya, Tuhan kok mati ya? Tuhan kok dilahirkan dari rahim seorang perempuan? Iya juga ya. Jadi jawabannya cuma iya saja, saudara-saudara, karena tidak mengerti firman. Itu adalah penyerongan terhadap kabar baik atau penyerongan terhadap Torah dan kitab para nabi. Apalagi Injil sekarang, tidak ada yang asli, itu semua sudah diputar balikkan. Kalau terjemahannya tidak cocok, memang namanya juga terjemahan. Tetapi saya punya yang bahasa Ibrani-nya, dan itu asli. Ya, kemudian kita lihat bukti yang lain bahwa di Perjanjian Baru juga diajarkan Torah. Zakai atau Zakius itu melakukan Torah. Di dalam Lukas 19 ayat 1-10 saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Dan setelah memasuki Yeriko, dia melewati kota itu, dan tampaklah seorang pria yang namanya disebut Zakai atau Zakius. Dan dia adalah seorang kepala pemungut cukai, dan dia adalah seorang yang kaya. Bayangkan, dia kepala pemungut cukai, punya otoritas untuk mengumpulkan uang dari anak buahnya. Kalau sekarang itu tukang pajak kira-kira. Dan dia berusaha untuk melihat Yesua. Siapakah dia? Tetapi dia tidak dapat karena kerumunan orang itu, sebab tubuhnya pendek. Ayat 4. Dan dengan berlari mendahului, dia naik ke atas pohon ara supaya dapat melihat dia, karena dia akan segera lewat melalui jalan itu. Dan ketika Yesua tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepadanya, Zakai, dengan bergegas turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini. Ini membuktikan kalau Yesua itu Elohim. Dia tahu siapa orang yang sedang duduk di atas pohon. Padahal hari itu Zakai baru ingin kenal Yesua itu modelnya kayak apa. Artinya mereka belum pernah ketemu. Tetapi ketika Yesua lewat dan ada di bawah pohon, dia mendongak ke atas dan berkata, Zakai, turun, aku akan menumpang di rumahmu. Artinya dia tahu, bukan dia berkata, hei orang pendek, turun. Bukan, tetapi dia sebut nama. Nah, ini juga menunjukkan karena Yesua Maha Tahu, dia pun tahu siapa saudara, lebih daripada saudara tahu siapa saudara. Kemudian ayat 6. Dan dengan bergegas dia turun dan menyambut dia sambil bersukacita. Namun setelah melihat itu, mereka semua bersungut-sungut sambil berkata, ini orang-orang yang bareng sama Yesua,
Dia telah datang untuk tinggal bersama seorang yang berdosa. Ayat 8 intinya di sini. Namun sambil berdiri Zakai berkata kepada Tuhan, "Lihatlah setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan. Aku memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Dan Yeshua berkata kepadanya, "Hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena dia juga adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, saya garis bawahi ayat 8. Ayat 8 katakan, namun sambil berdiri Zakai atau Zakius berkata kepada Tuhan, "Lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan. Aku memberikannya kepada orang-orang miskin, dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Saya tandai dengan huruf kapital semua. Ayat 8, setengah dari hartanya dibagikan. Kenapa setengah hartanya dibagikan? Itu sebagai bukti pertobatan, yaitu Zakai tidak lagi terikat harta. Karena sebelumnya dia adalah orang yang mengumpulkan materi, uang sebanyak mungkin. Dan mengembalikan 4 kali lipat itu sebagai bukti kalau Zakai ngerti Torah dan dia melakukan Torah. Dan itu diambil dari Keluaran 22 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor kambing domba dan dia menyembelihnya atau menjualnya, maka dia harus membayar 5 ekor kawanan lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor kawanan domba ganti kambing domba itu. Jadi di sini kita melihat kesungguhan hati Zakai atau Zakius ketika dia bertobat. Dia tidak lagi terikat dengan harta bendanya. Hartaku habis, tidak apa-apa. Yang penting saya berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kembalikan 4 kali lipat bagi orang yang pernah dirugikannya. Ini sebagai pelaku Torah, ya. Dan Yeshua tidak melarang Zakai mengembalikan 4 kali lipat sebagai wujud melakukan Torah. Artinya Yeshua juga setuju, karena Yeshua katakan 1 iota pun dari Torah tidak akan hilang. Karena Yeshua tidak menghilangkan Torah dan tidak meniadakannya. Justru Yeshua menggenapinya, artinya menjadi pelaku Torah sampai kematiannya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, yang pertama, dalam Torah yang identik dengan perjanjian lama, ada kasih karunia. Contohnya kasus Niniwe diampuni. Yahweh sudah mengeluarkan Torah untuk membumi hanguskan Niniwe. Tetapi ketika Niniwe bertobat dari raja sampai ke budaknya, semua bertobat, maka Yahweh memberikan kasih karunia-Nya, tidak jadi menghancurkannya. Yang kedua, kasus Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Itu tertulis di Kejadian 3. Yahweh memberikan mereka pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Di dalam Kejadian 3 ayat 21 dikatakan, dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit untuk manusia itu dan istrinya, dan mengenakannya kepada mereka. Jadi meskipun mereka telah melanggar perintahnya, Yahweh menunjukkan kasih karunia dengan memberikan mereka perlindungan dan janji keselamatan melalui keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan itu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang berbunyi, dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Ini membuktikan kalau di dalam perjanjian lama yang identik dengan Torah itu ada kasih karunia. Yang ketiga tentang kasus Noah dan bahteranya. Dalam Kejadian 6 ayat 9, ketika seluruh dunia jahat dan layak dihukum dengan air bah, Yahweh masih memberikan kasih karunia-Nya kepada Noah dan keluarganya. Dan Kejadian 6 ayat 8 mengatakan, tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Meskipun dunia dihancurkan, Yahweh memilih untuk menyelamatkan Noah berdasarkan kasih karunia. Bukan karena Noah sempurna, tetapi karena Yahweh memilih untuk menunjukkan belas kasihan dan memberi kesempatan bagi umat manusia untuk memulai kembali. Jadi di sini menunjukkan bahwa di perjanjian lama pun ada kasih karunia. Yang selanjutnya kasus bangsa Israel pasca kejatuhan di padang gurun. Ketika bangsa Israel terus-menerus bersungut-sungut dan memberontak terhadap Yahweh di padang gurun, Yahweh seringkali menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya dengan tidak membinasakan mereka sepenuhnya. Contohnya adalah ketika mereka menolak masuk ke tanah Kanaan dan kemudian dihukum untuk mengembara selama 40 tahun. Di dalam Bilangan 14, meskipun mereka dihukum, Yahweh tetap setia memelihara mereka dalam perjalanan itu, menyediakan mana, air, dan pakaian yang tidak usang selama 40 tahun. Ulangan 8 ayat yang keempat. Ini menunjukkan kasih karunia yang tetap ada meskipun ada ketidaktaatan oleh mereka. Bahkan Keluaran 32 ayat 32 sampai 33 dikatakan, dan sekarang apakah engkau akan menanggung dosa mereka? Dan jika tidak, aku mohon hapuskan aku keluar dari dalam kitabmu yang telah engkau tulis. Lalu ya berfirmanlah Yahweh kepada Moses, siapa yang telah berdosa terhadapku, aku akan menghapuskan dia dari kitabku. Jadi Mose tetap mendapat belas kasihan karena dia hidup di dalam kebenaran. Ya, itu yang keempat. Yang kelima tentang kasus Rahab di Yeriko. Rahab adalah seorang wanita bukan Israel dan seorang pelacur, menunjukkan iman kepada Yahweh ketika dia menyembunyikan mata-mata Israel di Yeriko. Yehosua 2. Meskipun berasal dari bangsa yang harus dihancurkan, Yahweh menunjukkan kasih karunia-Nya kepadanya dan keluarganya, menyelamatkan mereka dari kehancuran kota tersebut. Ini serupa dengan konsep kasih karunia di perjanjian baru, di mana keselamatan datang kepada seorang yang bukan karena status atau perbuatannya, tetapi karena iman. Jadi kalau selama ini ada orang yang berpikir bahwa perjanjian lama itu identik dengan Tuhan yang kejam, itu keliru. Atau mengatakan Torah itu kejam, itu keliru, saudara-saudara. Kesimpulan yang kedua, dalam kasih karunia yang identik dengan perjanjian baru, ada Torah atau hukum atau pengajaran. Contohnya di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman, dan hal ini bukanlah dari kamu, karena karunia itu dari Elohim, bukan dari perbuatan, supaya jangan seorang pun menyombongkan diri. Jadi ada hukum Elohim di sana. Lebih jauh seperti yang sudah sering kali saya sampaikan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-1. Di dalam Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu kasih karunia murni. Karena itu ada orang yang mati-matian, perjanjian baru itu kasih karunia. Artinya setelah kita mengenal Yeshua HaMasiah, kita mau berzina, mau membunuh, mau mencuri, mau memberontak, tetap masuk surga. Lah kok enak? Ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam King James Version, di sana dikatakan, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus.
who walks not after the flesh but after the spirit. Jadi ada kelanjutannya yang berbunyi who walk not after the flesh, yang tidak berjalan menurut daging, but after the spirit, tetapi mengikuti roh. Dan itu sesuai dengan kitab Roma pasal 8 ayat 1 dari kitab Brit Kadasa yang berbunyi Alkan evo ein asma lat vekim be Yeshua Hamasya. Tapi bukan berhenti sampai di situ, ada kelanjutannya yaitu Hamid halkim selo kabasar ela levi haruah, yang artinya oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Itu kasih karunia. Tetapi ada hukumnya. Hukumnya apa? Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Satu lagi di dalam Yohanan 14 ayat yang ke-15 dikatakan dari Indonesian Literal Translation, jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Im atem ohafim oti harei setis meru et mitzvotai. Jika orang mengasihi Yeshua, dia akan memelihara perintah-perintahnya, perintah-perintahku, kata Yeshua. Mitzvotai itu mitzvot atau peraturan-peraturan, perintah-perintah, hukum-hukum Yeshua. Kemudian kesimpulan yang ketiga, menekankan Torah saja atau perjanjian lama, atau hanya Yahweh saja, atau menekankan hanya kasih karunia saja atau perjanjian baru, hanya Yeshua Hamasya saja, belum sesuai dengan firman Elohim. Karena pada akhir-akhir ini sekarang banyak sekali variasinya di internet orang yang sudah menyembah Yahweh. Orang yang sudah mengenal Yahweh ada yang hanya mementingkan Yahweh saja. Yeshua tidak penting. Bahkan Yeshua dianggapnya hanya manusia biasa. Padahal sebelumnya mengenal Yahweh dulu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi setelah mengenal jadi berubah, dikatakan itu hikmat dari Bapa Yahweh. Ini keliru, tidak sesuai dengan kebenaran. Atau sebaliknya, Jesus only, Yeshua only, hanya Yeshua yang penting, Yahweh tidak penting. Ini belum sesuai dengan kebenaran firman. Yang keempat, perjanjian lama yang biasa disebut dengan PL dan itu Torah, dan perjanjian baru yang biasa disebut PB tidak boleh dipisah-pisahkan karena Tuhannya sama, yaitu satu Tuhan, Yahweh yang adalah Yeshua Hamasya. Dan yang terakhir, Torah kita adalah Yeshua Hamasya sebagai Torah Chayim atau Torah yang hidup. Jadi kita sebagai orang yang hidup pada akhir zaman, kita memiliki Torah. Torahnya siapa? Apa yang diajarkan oleh Yeshua Hamasya. Jadi kalau kita melanggar apa yang diajarkan Yeshua, berarti kita menolak Torah. Dan kalau kita menolak Torah, berarti kita tidak sesuai dengan firman. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan firman, bagaimana kelanjutannya? Saudara bisa berpikir sendiri. Yang jelas orang yang bisa rapture adalah orang yang melakukan kebenaran firman. Ini saja yang saya sampaikan. Kiranya firman ini bisa memberikan pandangan di dalam hidup kita bahwa Torah dan kasih karunia itu satu adanya, saling kait-mengkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan, dan Torah itu tidak kejam. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh. Sekarang kami tahu bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti Bapa Yahweh dengan Yeshua tidak bisa dipisah-pisahkan karena satu adanya. Kami tidak berpikir lagi bahwa Torah itu kejam, sedangkan kasih karunia itu merupakan penuh dengan kasih, tetapi masing-masing mempunyai pandangannya sendiri-sendiri dan ini saling mengkait satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah mendengar firman ini,
untuk kami tetap berpegang kepada Torah yang sesungguhnya, yaitu Yeshua HaMasyiah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Demikian pula untuk yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasyiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasyiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati.